As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu pembahasan seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan yang pekan lalu kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya bisa bersabar di atas gangguan dan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang berusaha untuk membuat orang-orang yang beriman meninggalkan agama mereka yang mulia, yaitu Islam, dan kembali menyembah berhala. Dan ada rahasia-rahasia yang kita sampaikan kemarin, bagaimana walaupun mereka menghadapi caci maki, menghadapi siksaan, bahkan juga pembunuhan, tetapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mereka tetap bersabar. Ya, dimana salah satu sebabnya adalah bahwa kaum muslimin yang berada di Mekah ketika itu, yang mereka senantiasa mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, adalah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan ayat-ayat Al-Quran yang pertama menjelaskan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bisa merubah keadaan di mana mereka saat itu dalam keadaan yang diremehkan, dizalimi, ya, dan Allah akan mudah untuk merubah keadaan menjadi kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Kemudian juga di ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode Mekah, mereka pun para sahabat dan Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang alam akhirat, ya, yang dengannya mereka bisa bersabar untuk menanggung penderitaan. Karena apa yang mereka dapatkan di dunia adalah konsekuensi dari harapan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian-ujian itu adalah bentuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji mereka, ya, untuk mendapatkan nanti surga sebagai balasannya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah zaman dulu, termasuk diantaranya adalah kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Bagaimana Fir'aun yang memiliki kekuasaan sewenang-wenang, bahkan dia menyiksa orang-orang Bani Israel. Tapi kemudian akhirnya Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan Fir'aun boleh jadi adalah hampir sama atau mirip dengan keadaan orang-orang kafir Quraisy, yang mereka kafir, yang mereka zalim, ya, dan menindas kaum muslimin. Dan juga bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang mereka menghadapi Fir'aun dengan penuh kesabaran, akhirnya dimenangkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal itulah yang kemudian menjadikan para sahabat bisa bertahan, bisa sabar di atas ujian ataupun tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali pembahasan kita seputar apa yang dilakukan oleh Nabi ketika ujian semakin berat. Ya, tadi kita katakan bahwa para sahabat tentu bisa bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian itu. Tetapi ketika ujian ataupun tekanan itu sudah membahayakan nyawa, bahkan sudah mengambil nyawa, ya, sudah membuat para sahabat ada di antara mereka yang terbunuh. Ya, yang pertama adalah Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu anha, istri dari Yasir, ya, merupakan ibunda dari sahabat Nabi Ammar bin Yasir, yang kemudian meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian tak lama kemudian menyusul suaminya yang bernama Yasir, juga meninggal dunia karena disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kalau ini terjadi pada sahabat-sahabat yang lain, sehingga kaum muslimin yang waktu itu belum banyak, ya, hanya berjumlah mungkin 100-200 orang, ini
satu persatu mereka gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan mengurangi kekuatan kaum muslimin, dan eksistensi kaum muslimin itu akan hilang atau akan terancam jika banyak di antara mereka wafat, meninggal dunia syahid karena mempertahankan keislamannya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW mencari solusi atas dan juga mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan atau untuk berpikir bagaimana caranya bisa menyelamatkan orang-orang Islam yang ada saat itu. Maka apa yang diturunkan oleh Allah, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memikirkan untuk pergi berhijrah, meninggalkan Mekah untuk sementara waktu demi menyelamatkan iman, demi untuk mendapatkan lahan yang baru untuk berdakwah. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah menuju satu tempat yang disebut dengan Habasyah. Ya, Habasyah adalah sebuah negeri yang berada di Afrika Tengah yang ke arah timur. Ya, suatu negeri yang memang secara jarak itu tidak jauh. Ya, dia tidak jauh, tidak terlalu jauh, tidak seperti ke Syam misalkan, gitu ya. Tidak seperti ke Jazirah Arab lain yang sama-sama daratan tapi jaraknya jauh. Ya, tapi ini adalah sebuah negeri yang tidak terlalu jauh, hanya saja karena harus menyeberangi lautan. Dan waktu itu di zaman itu ya mungkin hampir 1500 tahun yang lalu ya, transportasi tidak mudah gitu ya. Nah, sehingga walaupun tidak jauh tapi cukup sulit ya untuk pergi ke sana ya. Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada para sahabat ya untuk berhijrah ke negeri tersebut dengan mengatakan, berhijrahlah kalian ke negeri Habasyah, sesungguhnya di negeri tersebut ada seorang raja yang tidak ada satu orang pun yang dizalimi di sisinya. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan beberapa orang sahabat untuk berhijrah. Ya. Dan ini hijrahnya ini tidak sekaligus. Ya, diminta orang-orang yang terdekat dulu, orang-orang yang memiliki kedudukan seperti Ja'far bin Abi Thalib. Ya, kemudian juga bahkan menantu beliau Utsman bin Affan dan istrinya yang merupakan putri Rasulullah SAW, Ruqayyah, untuk hijrah ke tempat itu. Maka di gelombang yang pertama ini muncullah atau berangkatlah 12 orang yang pertama kali hijrah. Di satu riwayat ada yang lain mengatakan 14 orang. Mereka menempuh perjalanan darat dahulu sampai ke wilayah yang ada pelabuhannya. Ya, yang kemudian dikenal dengan nama wilayah ini adalah Jeddah. Dan Jeddah itu kalau kita naik bis, naik mobil sekarang itu mungkin bisa ditempuh 2-3 jam dari kota Mekah. Ya, tapi jaraknya lumayan gitu ya. Nah, setelah sampai di pinggir laut, di pelabuhan, para sahabat menunggu sampai kemudian datang kapal yang mereka bisa sewa untuk menyeberangi sampai ke Afrika atau ke negeri Habasyah. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat ya profil di antara mereka yang hijrah ke negeri Habasyah, yang di antaranya ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan beberapa orang sahabat yang lainnya, itu mereka mayoritasnya adalah dari kaum yang terhormat, kaum bangsawan, ya, bukan hamba sahaya, bukan orang-orang yang sedang menghadapi siksaan, ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah, memang ada tujuan bagaimana mereka supaya bisa beribadah dengan nyaman, dengan aman, gitu ya. Tetapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah demi menyelamatkan eksistensi Islam. Ya, eksistensi Islam yang saat itu terancam dengan gugurnya beberapa orang sahabat. Maka ketika tujuan ini yaitu mempertahankan eksistensi Islam, mencari ranah baru, ya, tanah baru atau lahan yang baru untuk nanti sebagai pusat Islam, ya, itu tidak mungkin kalau yang diutus itu adalah para hamba sahaya.
Kalau untuk menyelamatkan diri mungkin ya yang diprioritaskan adalah hamba sahaya. Ya, tetapi ini tidak, ya, yang diutus kebanyakan adalah para bangsawan, orang yang memiliki kedudukan, bahkan orang yang sudah biasa untuk bepergian jauh, menghadapi orang-orang asing, gitu ya. Nah, inilah yang diutus oleh Nabi karena tujuannya tadi adalah untuk mendakwahkan Islam sekaligus mencari tempat baru sebagai pusat Islam. Melobi ya pejabat-pejabat negeri Habasyah agar mereka mau menerima kaum muslimin dan kemudian berusaha ya mungkin step by step, perlahan demi perlahan untuk menjadikannya sebagai pusat kegiatan Islam. Ya, maka yang diutus adalah para bangsawan, bukan orang-orang yang lemah, gitu ya. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW juga memberikan keterangan ya bahwa di negeri tersebut, yaitu negeri Habasyah, itu salah satu alasannya adalah karena ada raja yang adil, ya, raja yang adil yang dia independen, memiliki kewenangan yang mutlak, ya, bukan negeri yang terjajah, ya. Berarti Nabi Muhammad SAW sudah mempertimbangkan untuk memilih Habasyah ini dan tidak memilih daerah yang lain, ya. Kenapa? Karena daerah yang lain ketika beliau menghadapi keadaan seperti itu banyak, bukan hanya Habasyah saja. Ya, bahkan Habasyah ini mungkin dipilih karena Habasyah ini dipilih ya oleh Nabi Muhammad SAW karena alasan-alasan tertentu, walaupun juga ada kekurangannya. Yaitu pertama, Habasyah ini tidak berbahasa Arab seperti bahasa orang-orang Quraisy atau Nabi Muhammad SAW. Jadi harus ada adaptasi bahasa. Kemudian kesulitan karena jauh jaraknya, gitu ya. Nah, tentu ada alasan-alasan yang lain, gitu ya. Nah, dan kalau yang lebih mudah, tentu beliau akan memilih misalkan di Madinah, ke Madinah atau ke Yasrib, ya. Atau Nabi mungkin ya kalau pertimbangannya adalah karena jarak, karena bahasa yang sama, itu banyak kabilah-kabilah besar di luar Quraisy ya yang beliau bisa melobi mereka untuk menerima para sahabat. Ada misalkan suku Bani Hawazin ya atau suku Bani Thaqif dari Taif ya, kemudian orang-orang Yamamah ya, itu bahasanya sama dan jaraknya lebih dekat dengan kota Mekah ya. Nah, tetapi Nabi tentu mempertimbangkan bahwa walaupun mereka bahasanya sama ya, orang Taif, orang Yamamah, orang Bahrain dan yang lain-lainnya, bahasanya sama dengan bahasa penduduk Mekah, bahasa orang Islam saat itu ya. Kemudian juga jaraknya tidak terlalu jauh ya, tapi Nabi mempertimbangkan bahwa orang Thaqif, orang Bani Thaqif, orang-orang Yamamah, orang-orang daerah-daerah sekitar Jazirah Arab, bahkan termasuk penduduk Madinah ya, yang nanti Nabi akan hijrah ke sana di periode hijrah yang kedua, gitu. Mereka adalah para penyembah berhala, ya, dan mereka kendati tidak bermusuhan dengan Quraisy, tidak berkawan akrab dengan Quraisy, tapi mereka menghormati Quraisy, menjadikan Quraisy sebagai barometer ya keagamaan mereka. Nah, ketika datang orang Islam, ya, yang kemudian tentu saja berkonfrontasi dengan orang-orang Quraisy, bermusuhan secara akidah dengan orang-orang Quraisy, ya tentu mereka akan memilih Quraisy, gitu ya. Kemudian jarak yang dekat sehingga kemudian kalau ketahuan orang-orang Quraisy bisa melobi mereka untuk menyerahkan orang-orang yang beriman. Nah, itulah ya kenapa Nabi tidak memilih suku-suku Arab selain Quraisy yang berada di sekitar padang pasir ya di daerah Jazirah Arab ya. Kemudian kenapa Nabi nggak ke Yaman misalkan ya? Jadi ini kan Yaman lebih dekat ya, bisa ditempuh dengan daratan, mungkin beberapa hari sudah sampai gitu ya dari kota Mekah gitu ya. Nah, Nabi tidak memilih Yaman karena Yaman ketika itu berada di kekuasaan Persia ya. Begitu juga Nabi tidak memilih ke Syam karena Syam ketika itu dikuasai oleh Romawi ya, yang mereka tentu tidak akan mau ikut campur, tidak mau bermusuhan dengan Quraisy gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kepilihlah Habasyah karena pertama pertimbangannya ada ya, adanya raja yang adil ya, yang tidak akan seorang pun dizalimi di sisinya.
Nah, itu Nabi mengatakan demikian ya. Beliau mengatakan inna bi ardil habasyah malikan la yudlamu indahu ahadun. Ya, sesungguhnya di Habasyah ada seorang raja yang tak seorang pun akan dizalimi di sisinya. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di Habasyah sendiri seluruh mayoritas ya, bukan seluruh ya. Mayoritas penduduknya adalah beragama Nasrani, termasuk rajanya agama Nasrani. Dan Nasrani ini tentu mereka masih membaca sebagian di antara kitab-kitab samawi. Ya, seperti Taurat, Injil, ya, yang ada waktu itu walaupun sudah dirubah-rubah, ada sebagian di antaranya masih firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka juga mempercayai rasul-rasul sebelumnya. Gitu ya. Dari secara kepercayaan, walaupun tidak sama sekali sama, gitu ya, tetapi ada kedekatan. Ya, dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang merupakan orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Nah, sehingga ketika ketika Ja'far bin Abi Thalib, ketua rombongan kaum muslimin yang hijrah ke sana, itu ditanya oleh Raja Najasyi tentang keyakinan orang Islam, tentang Isa bin Maryam. Maka dijawab apa adanya oleh Ja'far, dan kemudian hasilnya Raja Najasyi mengatakan, ya, perbedaan antara kita dengan kalian, yaitu orang-orang Nasrani ya yang ada di Habasyah dengan orang-orang Islam yang berhijrah kepada mereka, itu sangat sedikit sekali. Ya. Jadi artinya memiliki kedekatan. Gitu ya. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga pemilihan kota Habasyah atau kerajaan Habasyah adalah bahwa Habasyah ini adalah negeri yang jauh dari Mekah. Jauh dan sulit. Ya, kenapa? Ya, karena kaum muslimin kalau jauh dan sulit, tentu orang-orang kafir Quraisy akan kesulitan menjangkau mereka. Ya, akan lebih tidak terdeteksi ketimbang misalkan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Madinah kan jalur perdagangan Quraisy. Setiap saat orang Quraisy lewat ke Madinah. Itu gampang tentu kalau ingin nyerang kaum muslimin di sana. Nah, kalau ke Habasyah, mereka harus menempuh perjalanan darat, perjalanan laut, ya. Dan kemudian dilindungi oleh raja, gitu ya, sehingga itu pilihan yang atau sebab yang kedua, ya, yaitu Habasyah adalah negeri yang jauh dan sulit dicapai dari Mekah. Yang ketiga, ya, Habasyah adalah negeri yang merdeka, ya, dia walaupun ya standar keagamaannya adalah Nasrani seperti orang-orang Romawi Timur, tapi independen. Dia tidak berada di bawah jajahan Romawi, tidak berada di jajahan Persia. Ya, sehingga ketika rajanya mengatakan saya lindungi orang-orang ini, maka akan dilindungi oleh seluruh negeri. Ya, bayangkan kalau misalkan di Yaman, misalkan raja atau gubernur Yaman mengatakan saya akan melindungi Nabi, tapi kemudian raja Persia mengatakan usir mereka, akan diusir. Gitu ya. Jadi rajanya adil, ya. Kemudian rajanya adalah raja yang merdeka, tidak terjajah. Ya, ini alasan yang keempat. Gitu ya. Alasan yang selanjutnya adalah bahwa negeri Habasyah adalah kerajaan yang kuat dan disegani. Mereka saat itu adalah kerajaan yang paling kuat di daerah Afrika, ya, dan juga di daerah Jazirah Arab. Kenapa kita katakan Jazirah Arab? Karena memang dekat jaraknya, ya, dekat jaraknya, ya, sehingga kekuatan mereka juga diketahui oleh orang-orang Arab, ya, sehingga orang akan berpikir ulang, ya, atau mempertimbangkan kalau mau nyerang Habasyah untuk mendapatkan orang-orang Islam kembali. Quraisy nggak akan berani, gitu ya. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh Quraisy nanti kita akan bahas. Ketika mereka tahu bahwa Raja Najasyi menampung orang-orang Islam yang berasal dari Mekah, mereka melobi, gitu ya, dengan cara memberikan hadiah, karena istilahnya coba menyuap, gitu ya. Bukan dengan cara kekerasan. Karena kalau kekerasan, ya, Raja Najasyi ini punya kekuatan militer yang kuat. Ya, nah itu, ya. Kemudian alasan yang terakhir adalah bahwa Habasyah adalah negeri yang ekonominya stabil. Nah, kestabilan ekonomi ini tentu akan membuat kaum muslimin, ya, itu kehidupan serta perekonomiannya terjamin. Bukan negeri yang sedang kelaparan. Bukan negeri yang susah. Ya, harga-harga sembako tinggi misalkan. Itu bukan seperti itu. Gitu ya. Jadi pemilihan-pemilihan itu benar-benar atas pertimbangan yang matang
sehingga Nabi atas arahan Allah Subhanahu wa taala memilih kota Habasyah sebagai tempat hijrah pertama para sahabat. Siapa saja di antara mereka nanti kita akan bahas, dan kejadian-kejadian apa setelah mereka berada di tempat itu, yaitu di negeri Habasyah. Dan bagaimana Quraisy setelah mengetahui bahwa orang-orang Islam itu menyelamatkan diri ke Habasyah, bagaimana langkah mereka untuk mencoba mengembalikannya, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu hijrah ke Habasyah episode yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on